aku angkatan 18. Sekarang aku akan menjelaskan tentang hidrologi dasar, tentang neraca air. Soalnya bisa dilihat di layar seperti ini. Oke. Nah, jadi soalnya sebagai berikut. Pada suatu das seluas 3.000 meter kuadrat, terdapat sebuah waduk seluas 50 km kuadrat. Dari data 30 hari, didapatkan laju penguapan rata-rata pada waduk adalah 6 mm per hari. Debit masuk dan keluar waduk rata-rata adalah sebesar 38 meter pangkat 3 per detik dan 34 meter pangkat 3 per detik. Curah hujan yang jatuh langsung dalam waduk adalah 160 mm. Jika rembesan dan aliran air tanah dianggap 0, hitunglah perubahan muka air waduk selama 30 hari yang dinyatakan dalam milimeter. Nyatakan juga apakah perubahan muka air berupa penurunan atau peningkatan. Jadi langkah pertama itu analisa soal. Nah, soal yang kita lihat di sini, luas waduk sebesar 50 km kuadrat. Datanya dari 30 hari. Didapatkan laju penguapan rata-rata pada waduk 6 mm per hari. Berarti evaporasinya 6 mm per hari. Debit masuk QI itu 38 meter pangkat 3 per detik dan debit keluar atau QO itu 34 meter pangkat 3 per detik. Curah hujan yang jatuh langsung dalam waduk 160 mm. Nah, 160 mm ini di 30 hari karena datanya 30 hari. Jadi 160 mm per 30 hari itu presipitasinya atau curah hujan. Nah, rembesan dan aliran tanah dianggap 0, berarti GI dan GO itu 0. Oke. Nah, perubahan muka air waduk selama 30 hari yang ditanya, berarti delta T-nya itu dalam 30 hari. Oke. Nah, lalu kita tulis semua ya. Sudah ditulis, jadi lebih mudah. Lalu kita lakukan analisa satuan. Analisa satuan yang kita targetkan adalah milimeter pangkat 3 per 30 hari. Nah, dari semuanya kan ada beberapa yang satuannya masih berbeda-beda nih. Kayak misalnya waduk kilometer kuadrat, kita konversi ke milimeter kuadrat seperti itu, dan seterusnya sampai akhir. Nah, untuk per detik ya seperti biasa kalian tinggal konversi aja 60 menit ya kan, kali 60 lagi jam, kali 24 jam berarti 1 hari, jadi 30 hari kali 30 lagi, jadi per 30 hari seperti itu. Lalu nah misalnya yang ini kayak evaporasi 6 mm per hari. Untuk jadi 30 harinya mudah ya, 6 kali 30 langsung aja 6, jadi milimeter per 30 hari. Nah, targetnya jadi milimeter pangkat 3 kan. Nah, karena evaporasi ini kok bagiannya kayak perubahan ketinggian. Nah, perubahan ketinggian di mana? Di waduk ya kan. Nah, berarti waduknya berarti dikali sama luas waduk. Jadi bisa volume jadi milimeter pangkat 3. Jadi 180 kali 50 kali 10 pangkat 12 kan. Jadi 9.000 kali 10 pangkat 12 milimeter pangkat 3 per 30 hari. Itu. Presipitasinya juga sama aja. Seperti itu. Ini kan sudah 30 hari kan. Jadi tidak usah dikonversi waktunya gitu. Lalu kita lihat rumus umum neraca air seperti apa. Rumus umum neraca air seperti ini. Bisa dibaca sendiri bahwa P itu presipitasi, QI adalah debit masuk, QO debit keluar, GI aliran masuk, GO aliran keluar, E evaporasi, T evapotranspirasi, delta S perubahan volume. Oke. Nah, karena delta S ini perubahan volume, jadi makanya targetnya aku itu milimeter pangkat 3 seperti itu. Nah, yang bisa dilihat dari neraca air ini maksudnya tuh apa sih? Kok bisa begini gitu kan? P itu kan presipitasi, jadi hujan jatuh, masuk berarti tambah gitu kan. QI debit masuk tuh tambah. GI juga masuk, alirannya masuk. Nah, jadi tambah. Evaporasi itu kan penguapan. Evapotranspirasi juga penguapan. Dia mengurangi. QO juga mengurangi, GO juga mengurangi karena out gitu kan. Nah, delta S per delta T ya ini adalah perubahan volumenya seperti itu. Nah,
Lalu dari persamaan neraca air kita lakukan pindah ruas, delta S per delta T-nya kita pindahin. Oke, jadi terbentuknya seperti ini. Nah, karena dari analisa satuan tadi semuanya sudah jadi 30 hari, jadi delta T-nya sudah tidak perlu ditulis lagi, tinggal kita cari aja perubahan volumenya. Semua data dari analisa satuan ini kita masukkan ke rumus neraca air, semuanya datanya. Oke, masuk semua, sudah ketemu, sekian. Berikut adalah perubahan volumenya. Oke, nah dari perubahan volume kita cari perubahan ketinggian. Gimana sih caranya? Nah, seperti yang kita tahu, volume itu luas alas dikali tinggi, ya kan? Yaitu basic dari volume, ya kan? Nah, luas alasnya seperti ini kali tinggi. Waduk itu kan seperti itu juga. Kita punya luas alas waduk atau luas waduk, ya kan? Jadi luas permukaannya atau luas alasnya sama aja kan. Nah, dikali tingginya. Tingginya kita nggak tahu, tapi volumenya sudah tahu perubahannya, ya kan? Nah, jadi perubahan volume. Jadi dari rumus tersebut ini kita pindah ruaskan. Jadi H sama dengan V per A, ya kan? Nah, V-nya kita pakai perubahan volume, A kita pakai luas permukaan waduk, seperti itu. Jadi perubahan ketinggiannya sekian. Oke. Nah, perubahan ketinggiannya itu plus ternyata di sini. Dari hasil perhitungan perubahan volumenya juga plus. Nah, maka dari itu dinyatakan muka airnya naik. Sudah seperti itu deh.